Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lalu lintas kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selama libur Natal dan Tahun Baru, uji coba ganjil genap diberlakukan 24 jam. Kapolri dan Menhub mengunjungi kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Keduanya meninjau kesiapan pengamanan lalu lintas di masa libur Natal dan Tahun Baru, di mana hingga hari ini lebih dari 90.000 kendaraan dari arah Jakarta bergerak menuju kawasan Puncak. Untuk mengurai kepadatan, petugas memperlakukan sistem ganjil genap selama 24 jam penuh. Selain itu, wisatawan juga harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 atau surat bebas COVID-19. Pemeriksaan dilakukan di 10 posko yang tersebar. Lalu bagaimana kondisi jelang libur Natal dan Tahun Baru? Kita langsung menuju ke Simpang Gadok Puncak Bogor dan Stasiun Senen Jakarta. Sudah ada Camar Henda dan Lineke Utsiki di sana. Kita ke Puncak terlebih dahulu. Camar, bagaimana jalannya uji coba ganjil genap hari ini di kawasan Puncak? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Menjelang Natal dan juga Tahun Baru, hari ini memasuki hari ketiga uji coba regulasi ganjil genap di kawasan Puncak Bogor. Terdapat 10 titik dan salah satunya adalah di titik saya melaporkan saat ini, yakni di Simpang Gadok. Dan untuk pemantauan dari pagi hari, siang hari, dan sore hari ini memang cukup berbeda. Pada pagi dan siang hari tadi ini terpantau padat merayap, namun pada sore hari ini sudah kembali kondusif dan juga ramai lancar. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, di mana tadi berdasarkan data terakhir yang kami himpun dari Satlantas Polres Bogor, saat ini terdapat 6.000 kendaraan yang masih ada di Puncak Bogor, di mana dari tanggal 20 Desember 2021 hingga dengan hari ini terdapat 90.000 kendaraan yang melaju dari Tol Ciawi, yakni dari Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Adapun tadi kami juga sempat melihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengunjungi Simpang Gadok begitu bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat tactical floor game ataupun bagaimana nantinya situasi dan kondisi di malam Natal kemudian juga di malam Tahun Baru untuk terkait dengan situasi peralihan dan juga untuk bagaimana flow dari kendaraan-kendaraan ini agar tidak menumpuk begitu. Kemudian juga terdapat 10 titik pemeriksaan, di mana tadi kami juga sempat berbincang untuk titik pemeriksaan yang difokuskan terdapat 3 titik, yakni yang paling intensitas kendaraannya tinggi yakni di Simpang Gadok, kemudian juga di Sentul Utara dan juga Belanova. Adapun 280 petugas akan disiagakan selama 24 jam mulai esok hari. Dan Stefani, memang seperti diketahui saat ini masih dalam masa uji coba sehingga pemeriksaan sendiri masih belum berjalan secara sempurna. Artinya ini hanya dilakukan sebagai bentuk sosialisasi saja. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masyarakat yang hendak menuju ke arah Puncak Bogor adalah dengan menunjukkan bukti vaksinasi, yakni dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan apabila belum dilakukan vaksinasi, maka nanti pihak dari kepolisian akan mengarahkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi di pos-pos yang sudah disediakan. Dikarenakan setiap pos yang ada di pos penyekatan ataupun pos pemeriksaan ganjil genap ini sudah dipastikan adanya gerai vaksinasi TNI dan juga Polri. Tidak hanya di Simpang Gadok saja, kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru di Stasiun Senen. Sudah ada rekan Lineke Utsiki. Lineke, silahkan dengan laporan Anda. Camar dan juga pemirsa, meskipun bahaya COVID-19 ini masih mengancam di Indonesia, bahkan dengan adanya varian baru Omikron, tapi nampaknya ini tidak menyurutkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh di stasiun Kereta Api Pasar Senen di tempat saya melaporkan saat ini. Dan bisa dilihat di ruang tunggu, kursi-kursinya ini bahkan terisi kurang lebih sekitar 60 hingga dengan 70% bagi dari calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh pada hari ini. Dan yang masih menjadi tujuan favorit ataupun destinasi favorit ini adalah ke Surabaya, Semarang maupun ke Jogja.
Jakarta. Dan tidak hanya dari orang dewasa saja, tetapi dari pantauan kami juga melihat anak-anak yang turut serta dibawa oleh keluarga mereka untuk melakukan perjalanan, baik itu melakukan liburan ataupun pulang ke kampung halamannya untuk merayakan atau menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan tidak hanya itu saja, per hari ini pertanggal 23 Desember 2021, PT KAI juga menyediakan layanan tes PCR yang diperuntukkan tidak hanya di stasiun Pasar Senen saja, tetapi juga di stasiun Gambir untuk mendukung aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan nomor 112 tahun 2021. Dan di sebelah kiri saya sudah ada salah satu calon penumpang dan langsung saja kita ajak berbicara. Boleh sambil berdiri, Mas? Oke, Mbak, boleh. Namanya siapa, Mas? Chandra, Mbak. Mas Chandra, ini rencananya mau kemana nih, Mas? Saya mau pulang ke Kediri, Mbak, rencananya. Rencana pulang ke Kediri ini sendiri atau sama keluarga atau sama siapa nih, Mas? Kebetulan sendiri sih, karena keluarga memang ada di kampung kan, jadi emang sengaja pulang untuk ketemu sama keluarga. Berarti tujuan untuk pulangnya ini adalah liburan ya, Mas, bukan perjalanan bisnis ya? Iya, betul, Mbak, betul. Nah, Mas Chandra, ini kalau boleh aku tahu, ini kan tanggal 23 Desember masih diperkenankan untuk tes antigen juga nih, Mas. Kalau dari Mas sendiri tadi melakukan tes antigennya memang di stasiun Pasar Senen atau gimana, Mas? Kebetulan sih kemarin saya tes antigen sih semalam. Jadi semalam di stasiun Gambir dan memang kondisinya juga udah rame banget sih, Mbak. Jadi karena mengantisipasi takutnya makin rame, jadi saya antigennya dari semalam di sela-sela kerja sih. Mas, yang terakhir mungkin boleh disampaikan, ini kan bahaya COVID-19 masih mengancam, masih nyata sekali di Indonesia nih, Mas. Ada persiapan-persiapan khusus nggak sih, Mas, selama nanti pulang kampung gitu bersemu dengan sanak keluarga? Standar protokol kesehatan aja sih, Mbak. Paling kan pakai masker terus bawa sanitizer sama rajin cuci tangan aja, sama paling membatasi pola pertemuan aja sih. Maksudnya kalau misalnya kita bisa virtual, kalau kita bisa ketemu langsung, kita ketemu langsung gitu. Baik, Mas Chandra, terima kasih banyak atas waktunya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Ya, Stephanie dan juga pemirsa, tidak hanya itu saja, bahkan kalau kita berbicara mengenai sejumlah aturan-aturan baru, bahwa besok yang perlu dicatat adalah di tanggal 24 Desember ada aturan baru yang harus dilakukan oleh para pelaku perjalanan, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas ini diwajibkan untuk melampirkan dosis lengkap, vaksin dosis pertama maupun dosis kedua, sementara untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun ini wajib untuk melakukan tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Dan di stasiun Pasar Senen ini juga sebenarnya dilayani ataupun melayani mereka yang hendak melakukan vaksinasi. Kembali ke Stephanie. Baik, terima kasih Lina Kautsiki melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Sebelumnya ada Camar Henda dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.